divisi Anda, institusi Anda ini makin hari bukan makin baik, Pak. Bukan makin baik. Makin hari makin berantakan, Pak. Makin busuk, Pak. Makin bau, makin kotor, Pak. Semua divisi, Pak. Baik itu reskrim maupun itu propam, Pak. Itu busuk, Pak. Polres-polres pun juga sekarang busuk, Pak. Polda Metro pun juga kayak begitu, Pak. Ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, seorang pengacara dengan sangat tegas dan sangat berani menyentil dan merujak Kapolri, di mana rujakan dan sentilan ini sulit diucapkan oleh orang-orang yang biasa. Pengacara ini mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil menggasak koruptor sehingga viral di media beberapa saat ini. Dan berkaitan dengan hal tersebut, pengacara ini menyentil Kapolri dengan sangat dahsyat, bahwa dia menyebutkan Kapolri sekarang ini divisi-divisinya sudah sangat busuk, sudah sangat bau. Kita lihat pernyataan pengacara ini. Kejaksaan akhirnya dia bekerja keras dan menangkap para penjahat, para koruptor. Kita senang, Pak, di situ, Pak. Ya, saya puji. Tapi, Pak, divisi Anda, institusi Anda ini makin hari bukan makin baik, Pak. Bukan makin baik. Makin hari makin berantakan, Pak. Makin busuk, Pak. Makin bau, makin kotor, Pak. Semua divisi, Pak. Baik itu reskrim maupun itu propam, Pak. Itu busuk, Pak. Polres-polres pun juga sekarang busuk, Pak. Polda Metro pun juga kayak begitu, Pak. Ketika kita laporin kasus UOB, Divis Mondev, itu sampai sekarang kagak jalan. Padahal yang di Mabes, Pak, udah ada tersangka, Pak. Di Mabes bisa jalan, kenapa di Polda nggak bisa jalan? Ya, apa Pak? Karena nggak dapat duit, Pak, di situ. Kalau memang, Pak, ada biaya, ya diumumkan, Pak. Bilang gitu loh, masyarakat, kalau ada mau buat laporan polisi, ini biayanya sekian. Kan kita enak, Pak, kalau transparan tahu ada biaya, kita akan bayar, Pak. Tapi jangan nggak ada biaya dimintain, Pak. Ketika dimintain kita kasih, kita kena suap nanti, Pak. Di situ kena tipikor, dibilang gratifikasi. Jadi kita mau tahu, Pak, mana biaya resmi, mana yang memang bukan biaya resmi, Pak, gratifikasi. Kalau gratifikasi saya nggak berani, Pak. Saya lawyer, masa saya disuruh melanggar hukum, Pak? Ya, jadi kalau nggak ada biayanya bikin laporan polisi, terus diminta sama polisi. Itulah seorang pengacara yang bernama Alvin Lim, di mana pengacara ini sudah banyak merasakan pahit getirnya di dunia pengacara, dan dia sering sekali berhadapan dengan pihak kepolisian karena memang profesinya sebagai pengacara. Dan Alvin Lim ini kita lihat juga banyak kasus-kasus kontroversial dan pernyataan-pernyataan kontroversial yang ditanganinya, juga pernyataan kontroversialnya banyak tersebar di media-media. Sehingga pantas seorang pengacara yang lainnya, Firdaus Oibowo, menyentil pengacara Alvin Lim ini dan juga pengacara Hotman Paris tentang ucapan-ucapan kasarnya kepada pihak kepolisian. Tapi yang namanya pengacara memang sudah merasakan bagaimana menghadapi pihak kepolisian, bagaimana menghadapi kejaksaan dan juga pengadilan. Mereka adalah insan-insan penegak hukum dengan profesi yang berbeda, dan sudah sangat mengetahui seluk-beluk, liak-liuk, lika-liku daripada kepolisian, sehingga dia berani mengatakan bahwa divisi-divisi daripada kepolisian sudah sangat bobrok, sudah sangat hancur, sudah sangat busuk dan berbau. Dan dia menyampaikan pesan terbuka ini kepada Kapolri yang sekarang dijabat oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Itulah saudara sekalian, dunia hukum sekarang, dunia penegakan hukum yang terkadang menimbulkan keanehan dan kontroversi. Tapi pun demikian, institusi penegak hukum seperti kepolisian juga sangat dibutuhkan.
Maka kita berharap institusi penegak hukum ataupun kepolisian ini benar-benar bersih, benar-benar berwibawa, sehingga dia dianjung jempol dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.